كتب لهن الذين وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وترغبون أن تنكحون والمستضعفين من الولدان اليتامى وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا وإن امرأة خافت من بعلها فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ولا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ولن تستطيعوا أن تعدلوا النساء ولو فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة فلا
وسبيلوا كل الليل فابتدوها وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وإن يتفرقا كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما وكان الله واسعا حكيما صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على على رسول الله وآله اللهم صل على محمد. Mewakili jemaah semuanya, kita mengucapkan terima kasih, syukran katsira kepada Ustazana Ustaz Wahidin Wahid yang telah memandu kita membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima hajat-hajat beliau dan mengangkat derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga memuliakan kehidupan beliau dalam kehidupan dunia. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang ikut membaca ayat-ayat Al-Qur'an, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran itu sebagai syifa dan rahmat di dalam jiwa Bapak Ibu semuanya. Sehingga yang rajin baca Quran, hatinya akan semakin bersih, lepas dari berbagai macam penyakit-penyakit, dan sekaligus semakin lembut karena rahmat. Kita teruskan surat An-Nisa kita, surat yang keempat. An-Nisa sendiri artinya perempuan-perempuan. Surat ini turun di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 176 ayat. Tadi kita sudah baca sampai 130. Jadi insya Allah kita tersisa 46 ayat lagi. Terakhir kita sampai di ayat yang ke-125. Allah SWT berfirman di ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Siapakah lebih baik agamanya ketimbang atau daripada orang-orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mirip dengan kata-kata dalam surat Al-Baqarah berkenaan dengan sibghah. Sibghat Allah, waman ahsanu minallahi sibghah, seperti itu bunyinya. Jadi kalau di surat Al-Baqarah dikatakan sibghat Allah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Siapakah lebih baik sibghahnya daripada Allah? Kalau di sini wa man ahsanu dinan. Jadi din atau peraturan atau ajaran ini adalah yang terbaik. Kenapa? Karena orientasinya
bukan pada benda-benda, orientasinya bukan pada materi, orientasinya juga ajaran ini adalah bukan pada hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi mengorientasikan jiwa kita agar hanya berserah diri kepada Allah saja. Aslama wajahahu lillah, menyerahkan wajahnya semata-mata kepada Allah. Jadi waman ahsanu dinan mimman aslama wajahu lillah wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik. Wattaba millata Ibrahim hanifa, dan mengikuti milah Ibrahim dengan lurus. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan menjadikan Allah dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, sebagai kesayangannya. Jadi kenapa kita harus mengikuti milah Ibrahim? Karena Ibrahim itu oleh Allah SWT dijadikannya sebagai khalil, sebagai kesayangan. Sekarang kita masuk pada ayat baru 126. Ini adalah gambaran tentang alam semesta. Kalau kita lihat alam semesta, titik-titik itu adalah planet-planet yang besarnya banyak, yang lebih besar daripada bumi. Tapi begitu kita lihat di alam semesta secara keseluruhan, itu menjadi sebutir pasir saja. Dan yang tidak nampak masih jauh lebih banyak lagi. Begitulah alam semesta begitu besarnya. Dan Allah SWT berfirman, walillahi, milik Allah lah semuanya itu. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa yang ada di langit tadi kita saksikan planet-planet, benda-benda angkasa. Sekarang bertambah lagi misalnya satelit-satelit seperti satelitnya bumi. Maaf, satelitnya matahari seperti bumi. Satelitnya bumi seperti rembulan, bulan. Jadi begitu besarnya. Jadi pusatnya kita punya keluarga matahari ini adalah matahari. Terus kemudian ada planet-planet yang mengitarinya, satelit-satelitnya, diantaranya bumi, kemudian misalnya Jupiter, Mars, dan sebagainya. Kemudian di setiap planet ini atau setiap satelit ini punya satelit lagi, contohnya bumi kita, satelitnya matahari, punya satelit lagi yaitu bulan. Bahkan ada yang banyak satelitnya, ada 12 seperti misalnya Jupiter. Nah, jemaah sekalian, ini semuanya baru matahari kita. Matahari kita baru bagian kecil daripada galaksi Bima Sakti kita. Galaksi Bima Sakti kita adalah seperti titik di seluruh alam semesta. Bahkan alam semesta pun juga banyak mengatakan masih terus-menerus terbentuk dan tidak bisa diketahui ujungnya. Secara akal diketahui berujung, tapi siapa yang tahu ujungnya? Tidak ada yang tahu berapa jaraknya dari ujung ke ujung. Yang ada hanya memperkirakan saja. Kesimpulannya, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada satupun yang luput. Makanya jemaah sekalian, kita manusia benar-benar harus terus memperbarui puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa seperti ini adalah karena semuanya dari Allah. Coba bayangkan kalau Allah tiba-tiba memadamkan misalnya matahari, maka habislah kehidupan. Atau bumi saja, tiba-tiba bumi berhenti berputar, maka binasalah semuanya. Jadi semuanya adalah karena karunia Allah SWT. Maka Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian semuanya menghitung-hitung nikmat Allah, pasti tidak akan sanggup. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dan karena semuanya adalah ciptaannya, maka segala sesuatu kita ambil dari sini, kulli syai'. Dia adalah muhit, meliputi. Jadi wa kana Allah bikulli syai'in muhita, dan Allah meliputi segala sesuatu, karena segala sesuatu itu ada karena diadakan oleh Allah. Segala sesuatu sebelum ada bahkan sudah menjadi ilmunya Allah SWT di Lauhul Mahfuz. Jadi tidak ada satupun yang luput. Nah, ketika Allah mengatakan milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi, maka masih adakah tempat pada jiwa kita untuk berkata ini milikku? Kalau kita sudah paham ayat ini. Kalau kita baca ayat ini dan masih merasa punya milik kita dalam kehidupan ini, kan menunjukkan bahwa kita belum paham ayat ini. Kalau kita paham ayat ini berarti tidak ada milik kita. Semuanya milik Allah. Dan ini bukan hanya ayat, tetapi biasa dibaca dalam bentuk wiridan. Ya, biasa dibaca dalam bentuk wiridan-wiridan. Baik setelah sholat
subuh ataupun setelah salat maghrib. Bahkan ada yang melakukannya setiap selesai salat. Kita biasa membaca lillahi ma fis samawati wa fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, itu biasa kita baca di akhir surat Al-Baqarah. Atau kita membaca wirid Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun, itu surat Al-Baqarah ayatul kursi, ya. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, biasa dibaca sebagai wiridan, ya. Di saudara-saudara kita banyak bacanya sebagian, namanya al-ma'thurat. Nah, jadi kita baca itu menunjukkan bahwa kita tidak punya apa-apa sebetulnya. Apabila masih dalam hati kita masih merasa punya apa-apa, ya kita masih merasa kurang kalau tidak ada, karena kita merasa saya tidak punya. Padahal kita tidak punya. Ada orang tidak punya sesuatu tersiksa. Kenapa? Karena dia merasa dia pantas mempunyainya. Padahal tidak ada yang pantas kita miliki. Semuanya milik Allah. Ya, ini adalah walillahi ma fis samawati wa fil ard. Jadi benar-benar berdasarkan ayat ini Allah menginginkan kita untuk benar-benar fakir. Apa itu fakir? Kita tidak punya apa-apa. Jadi walillahi ma fis samawati wa fil ard. Begitu luasnya alam semesta, Pak Bu sekalian. Maka alangkah naifnya kita, alangkah alangkah kekanak-kanakannya kita. Kalau kita yang kita persoalkan hanya masalah uang, mobil, motor misalnya. Kenapa? Karena itu tidak ada apa-apanya. Satu motor dibanding dengan seluruh motor di dunia tidak ada apa-apanya. Satu motor dibanding dengan satu mobil juga tidak ada apa-apanya. Ya, satu motor katakanlah 15 juta. Mobil ada sampai 1,5 miliar, bahkan ada sampai 9 miliar. Jadi tidak ada apa-apanya. Belum lagi dibanding dengan seluruh kendaraan bermotor, tidak ada apa-apanya. Belum lagi dengan dibanding dengan bumi. Belum lagi dibanding dengan galaksi Bima Sakti, dibanding dengan alam semesta universe ataupun multiverse. Jadi tidak ada apa-apa. Jadi kalau kita memperkarakan itu, menunjukkan begitu kecilnya, begitu kekanak-kanakannya jiwa kita, begitu childishnya jiwa kita. Bukan lagi childish, tetapi infantilisnya. Kalau childish itu masih anak, seperti balita, childish. Tapi kalau infantilis, ya seperti bayi yang baru lahir. Karena yang namanya anak-anak itu, Bapak sekalian, itu kalau misalnya bonekanya rusak kan dia menangis. Karena bagi dia boneka itu berharga sekali. Mobil-mobilannya, mainan mobilan, merusak, itu pasti menangis. Karena dia anggap benar. Nah, kalau kita juga seperti itu, kehilangan, tidak bisa mendapatkan, atau rusak sesuatu yang kita anggap, seperti rumah dan sebagainya, lantas mempengaruhi pikiran kita, kan kita sebetulnya secara jiwa masih childish, bahkan infantilis. Kenapa? Karena sebetulnya kita tidak ada yang kita miliki. Walillahi ma fis samawati wa fil ard. Kepunyaan Allah yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi tidak perlu kita memperkarakan itu, Bapak sekalian. Yang kita perkarakan itu adalah apakah jiwa kita sudah menghadap kepada Allah dalam bentuk syukur setelah Allah memberikan kehidupan yang begitu banyak. Bayangkan, Bapak sekalian, Allah berikan kepada kita mata yang tak ternilai nikmatnya, kuping yang tidak ternilai nikmatnya, belum lagi dengan kehidupan ini secara keseluruhan. Tapi kok kenapa kita tiba-tiba hatinya galau hanya karena tidak bisa membeli ban motor misalnya. Tidak bisa misalnya ganti bohlam di rumah kita. Sampai mengganggu jiwa kita. Jadi ini kan menunjukkan bahwa betapa besarnya dunia pada jiwa kita. Sedemikian besarnya kita adukan kepada Tuhan. Ya. Padahal Tuhan sudah mengatakan, nah itu kan milik saya. Kenapa kamu mengadukan kepada saya? Kenapa kau mengaku itu milik kamu? Padahal itu adalah milik saya, kata Tuhan. Walillahi ma fis samawati wa fil ard. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi kata-kata ini membuat kita konsisten dengan ayat lain yang mengatakan antumul fuqara ila Allah. Kalian itu fakir terhadap Allah. Antumul fuqara ila Allah. Kalian itu fakir terhadap Allah. Dan ayat seperti ini banyak sekali dalam Al-Qur'an ya. Kita contohnya lihat di sini. Ini adalah surat Fussilat. Surat Fussilat, surat yang ke-41. Ala, camkanlah, ingatlah, catatlah.
Innahum sungguhnya mereka yang selalu memperkarakan masalah-masalah keduniaan fi miryatin berada dalam kondisi ragu min liqa'i rabbihim untuk berjumpa dengan Tuhannya. Kenapa? Karena dianggap besar itu bukan Tuhan, yang dianggap besar itu adalah rumahnya, uangnya, ban motornya tadi, bohlam di rumahnya, alat make up-nya kalau perempuan, jasnya kalau dia laki-laki, sepatunya kalau dia bawa bapak. Begitulah seterusnya yang kita perkarakan. Hati kita tiba-tiba gundah kalau itu tidak masalah, bahkan kita adukan. Padahal jemaah sekalian sebagai malulah rasanya kita mengadukan kepada Allah hanya sepatu yang rusak. Ya Allah, sepatu saya rusak. Malulah rasanya Pak sekalian. Kenapa? Karena sepatu kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan mata, kuping, telinga, tenggorokan, lidah. Bahkan mohon maaf, beri maaf, kita bisa pipis saja, itu kenikmatan yang luar biasa Pak sekalian. Tanyalah saudara-saudara kita yang pernah sakit dan tidak bisa pipis, itu luar biasa. Bayangkan kita bisa pipis saja sudah kenikmatan luar biasa. Masa kemudian hanya kehilangan ban motor, tidak bisa beli bola, lantas kemudian kita adukan kepada Tuhan. Yang kita adukan kepada Tuhan apa? Jiwa kita, ya Allah, aku jauh daripadamu. Yang ada dalam jiwaku adalah makhlukmu. Kan itu yang kita sampaikan ya sekalian. Maka Allah mengatakan, tidak, catatlah. Mereka itu justru berada dalam keraguan, miryatin, min liqa'i rabbihim, dalam perjumpaan dengan Tuhannya. Jadi mereka ragu dengan berjumpa dengan Tuhannya. Kenapa? Karena jiwanya tertutup oleh hal-hal yang sifatnya materialistik. Ala, catatlah. Ini 2 kali Pak dalam satu ayat. Ala, ingatlah, catatlah. Ala, ingatlah, catatlah, camkanlah. Innau, sungguhnya Allah, bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu, muhit, meliputi. Jadi atas dasar apa kita ragu sebetulnya? Karena tidak ada satu pun yang eksis tanpa bersama dengan eksistensinya. Tidak ada satupun yang hidup tanpa tiupan kehidupan darinya. Tidak ada satupun yang berdaya tanpa menerima pancaran daya dari dirinya. Jadi apapun juga. Makanya kita mengatakan la haula wala quwata. La haula, saya tidak punya daya, wala quwata, tidak punya kekuatan. Illa billah. Semuanya karena Allah. Nah, kalau kita sudah mengatakan saya tidak punya daya, tidak punya, untuk apa kita memperkerakan bohlam kita, ban motor kita? Ala, camkanlah, innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim. Catatlah mereka itu berada dalam keraguan. Jadi mau tidak mau orang-orang seperti itu sebetulnya mereka ragu berjumpa dengan Allah. Ya. Bagi dia Allah tidak bermakna. Yang bermakna adalah benda-benda itu. Ya. Maka dikatakan fi miryatin min liqa'i rabbihim. Ala, camkanlah, ingatlah. Innahu bikulli syai'in muhit. Sungguhnya Allah itu terhadap segala sesuatu muhit. Apa arti muhit? Meliputi. Tidak ada satupun entitas, entity yang ada, yang eksis, kecuali bahwa dia bersama dengan eksistensinya, bersama dengan keberadaannya. Tidak ada satu yang hidup tanpa bersama dengan kehidupannya. Tidak ada satupun yang ada tanpa disertai dengan keberadaannya. Tidak ada satupun yang memiliki daya, energi, kekuatan tanpa disertai dengan daya dan kekuatannya. Tidak ada apapun juga. Jadi ala innahu bikulli syai'in muhit. Sama dengan ayat ini di sini. Ya. Ayatnya juga. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Allah meliputi segala sesuatu. Ya. Allah meliputi segala sesuatu. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Ini adalah contoh anak yatim. Di Gaza paling banyak seperti ini. Wa yastaftunaka fil nisa, dan mereka meminta pendapat. Yastaftu dari kata fatwa. Dan mereka minta fatwa, pendapat. Jadi fatwa itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran, yastaftunaka. Kalau terjemahan bahasa Melayunya adalah pendapat. Jadi meminta pendapat. Meminta pendapatmu tentang perempuan. Makanya ada juga hadis Nabi mengatakan kalau kamu tidak bisa mengetahui sesuatu dengan tepat hukumnya, iftah qalbaka, mintalah fatwa kepada kalbumu, kepada hati nuranimu. Jadi tanyalah hati nuraninya. Nah, di sini dikatakan yastaftunaka fin nisa. Mereka meminta pendapat, meminta fatwa kepada Muhammad fin nisa, berkenaan dengan perempuan. Jadi masih perempuan temanya, karena masih surat An-Nisa.
Qul katakanlah Muhammad, Allahu yuftikum fihinna. Allah telah memberikan fatwa kepada kalian. Allah memberikan pendapat kepada kalian. Allah memberikan ajaran hukum kepada kalian. Fihinna berkenaan dengan wanita-wanita tersebut. Jadi Al-Quran ini terutama An-Nisa berbicara tentang wanita. Kita sudah lihat dari awal. Yastaftunaka fin nisa'i qulillahu yuftikum fihinna. Katakanlah Allah telah memberikan pendapatnya, memberikan ajarannya kepada kalian, fihinna berkenaan dengan an-nisa atau wanita-wanita tersebut. Wa ma yutla alaikum fil kitabi. Jadi di manakah diberikan itu dalam kitab suci? Ya. Tentang wanita ini semuanya sudah ada dalam kitab suci, jadi sudah lengkap. Jadi kita tinggal mempelajari kitab suci saja. Karena dikatakan wa ma yutla alaikum fil kitab. Apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan, ditelahkan, dibacakan kepada kalian berkenaan dengan perempuan itu sudah ada semuanya di dalam Alkitab. Tinggal baca, tinggal telah. Jadi yang ditelahkan Nabi itu pasti dari kitab suci. Berkenaan dengan apa di dalam kitab suci kaitannya dengan wanita, terutama fi yataman nisa'i. Anak yatim perempuan. Yatimnya perempuan-perempuan. Yataman nisa'. Allati yang la tu'tunahunna. Jadi kita tahu bahwa surat An-Nisa ini pertama kali bicara ayat 1, langsung 2, 3 dan seterusnya itu perempuan. Baru bicara tentang misalnya pernikahan, waris dan seterusnya. Jadi fi yataman nisa berkenaan dengan yatim perempuan. Kan ada yatim laki-laki, ada yatim perempuan. Maksudnya anak yatim perempuan dan anak yatim laki-laki. Ini bicara tentang anak yatim perempuan. Yataman nisa. Allati yang, maksudnya wanita anak yatim perempuan ini yang la tu'tunahunna ma kutibalahunna, yang kamu tidak berikan kepadanya ma kutibalahunna, apa yang telah ditetapkan bagi mereka, apa yang menjadi kewajiban kalian terhadap mereka. Allati la tu'tunahunna ma kutibalahunna, yang kalian tidak berikan hak-hak yang telah ditetapkan kepada kalian untuk mereka. Watargabuna, sementara kalian ingin sekali antangkihuhunna, untuk menikahinya. Nah, sekarang terjawablah pertanyaan dulu kalau tidak salah di waktu kita membaca surat An-Nisa ayat 2, ada pertanyaan dari mana itu hari bahwa apakah yang dimaksud di situ anak yatim adalah menikahi adalah apakah menikahi ibunya atau menikahi anak yatimnya? Kita katakan dua-duanya. Karena di sini dikatakan berniat juga menikahi anak yatimnya nih. Ya, watargabuna, dan kamu ingin, ya, kamu berharap, kamu suka antankihuhunna, menikahi anak-anak yatim tersebut. Ya. Jadi yang difatwakan di sini, dibicarakan di sini yang pertama adalah berkenaan dengan wanita yatim perempuan di dalam kitab suci. Jadi ini kita katakan ini satu-satu. Jadi yang dibicarakan di sini ada beberapa topik ya. Yang pertama ini tadi ini ya, ditambah dengan di sini, ya, sambung ke sini. Kemudian yang kedua adalah ini. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ini. Ya. Ketiga adalah ini. Ya. Jadi ada 3 pasal yang dibicarakan terutama perempuan, berkenaan dengan perempuan di dalam Alkitab, Al-Quran. Pertama adalah yataman nisa allati la tu'tunahunna, yatim perempuan yang kalian tidak berikan hak-hak kepada mereka, yang sebetulnya diwajibkan atas kalian, atas mereka. Diwajibkan kepada kalian atas mereka. Watargabuna, padahal kamu pengen berkeinginan untuk tankihuna, menikahinya. Yang kedua, jadi ini adalah yang pertama, ini adalah yang kedua, ini yang ketiga. Ya. Yang ketiga, wal mustadafina minal wildan. Wal mustadafina minal wildan, yaitu tentang anak-anak yang mustadafin. Mustadafin anak-anak pula. Jadi sudah lemah anak-anak pula. Ya. Jadi kita juga diberikan fatwa atau pendapat dalam kitab suci berkenaan dengan anak-anak yang lemah tertindas, anak-anak yang tidak mampu. Anak-anak tapi sudah tidak mampu, sudah anak-anak miskin terlantar. Ini mustadafina awal al-wildan. Kita mungkin menyebutnya dengan anak-anak yang terlantar. Anak-anak yang secara
secara sosial tidak punya masa depan kalau tidak ada faktor luar ataukah masyarakat ikut campur tangan. Wal mustad'afina minal wildan wa an taqumu lil yatama bil qisti, dan juga untuk menegakkan keadilan dalam urusan anak yatim. Keadilan seperti kita sudah bahas di awal, tidak boleh mengambil hartanya, dimakan bersama dengan harta kita, tidak boleh mencampur juga, apalagi menggantinya. Itu seperti di pembahasan kita di awal. Ya. Sebelum kita lanjut, cuma sekalian berbahagia, majelis tadabbur kita ini, rumah kajian Al-Quran Al-Baru ini, kita punya binaan di tempat pembuangan sampah akhir yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi di Indonesia ini ada tempat pembuangan sampah terbesar, yaitu ada di wilayah Bekasi, namanya Kecamatan Bantar Gebang. Di sana kita punya binaan, kita punya sekolah di sana. Anak-anak yang belajar di sana adalah anak-anak yang masuk kategori al-mustad'afina minal wildan, ada juga al-yatam. Ini al-yatama. Ya, kenapa disebut mustad'afina minal wildan? Karena mereka adalah anak-anak para pemulung. Mereka adalah para pemulung yang masih kecil-kecil, yang seharusnya bersungguh-sungguh sekolah, tetapi tidak bisa sekolah secara sempurna. Kenapa? Karena mereka harus membantu orang tuanya untuk mencari mencari sampah-sampah plastik untuk mereka kumpulkan, dicuci, dikeringkan, baru ditimbang. Pendapatannya sehari sangat sedikit. Mereka banyak tinggal di rumah-rumah gubuk saja. Maka mereka masuk kategori mustad'afina minal wildan, seandainya dia tidak yatim. Tapi ada sudah yatim juga, sudah mustad'afin. Bahkan ada sudah yatim, mustad'afin, juga cacat pula. Ya. Ini yang kita jelaskan sebagai setiap tahun kita berbagi dengan mereka. Dan jelaskan berbahagia bahwa Bapak Ibu-Ibu yang ingin turut berbagi dengan mereka itu bisa menghubungi panitianya. Karena kita bentuk panitia untuk itu, ini adalah flyernya, ini adalah penyampaiannya. Ini adalah bakti sosial. Di sana ada, kita punya sekolah namanya Ar-Rahmah. Ya. Ar-Rahmah kasih sayang ya. Jadi kita selalu bikin bakti sosial, aktivitas membantu masyarakat ya. Jadi kalau ikhwan kita dari Singapura dan Malaysia belum tahu, bakti sosial itu artinya Artinya partisipasi kita kepada masyarakat. Ya, bakti sosial, berbakti kepada masyarakat. Di bulan Ramadan ini tahun 1445 ini adalah untuk untuk anak-anak nih, anak-anak pemulung di Bantar Gebang. Yang diasuh oleh kelompok belajar Ar-Rahmah. Ya, kita insya Allah adakan hari Sabtu tanggal 30 Maret, berarti Sabtu depan. Sabtu sekarang adalah 23, berarti kita masih ada waktu 1 minggu lagi. 30 Maret akan diadakan pukul 14.30, biasanya live juga online ya. Jadi yang mau ikut online biasa dilakukan jam 2.30 ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, yang yang ingin berbagi dengan mereka silakan menghubungi ini ya. Jadi itulah kira-kira jemaah sekalian kita lakukan sebagai bukti aktivitas kita setiap bulan Ramadan untuk berbagi dengan mereka berdasarkan tadi ayat yang kita baca ya, mana tadi ini, yaitu ya, kita balik ke atas dulu. Nah, ini tadi. Ini kita berbagi dengan al-mustad'afina minal wildan. Al-mustad'afina minal wildan, yaitu orang-orang yang mustad'afin minal wildan, dari kalangan anak-anak. Wa antaqumu lil yatama, dan kita juga harus menegakkan keadilan kepada anak yatim. Maksudnya menegakkan hak-hak mereka secara jujur, seperti hartanya kalau ada yang tertitipkan tidak boleh dimakan. Harta dari orang tuanya tidak boleh dicampur, tidak boleh dimakan bersama, kecuali kalau yang bersangkutan benar-benar tidak mampu juga, maka boleh, tetapi dengan cara ma'ruf. Allah mengatakan, wa ma taf'alu min khairin, apa saja yang kalian kerjakan dalam bentuk kebaikan, fa innallaha kana bihi alima. Ingat, Allah tahu. Jadi kebaikan apapun juga. Jadi sesedikit apapun Bapak Ibu sekalian partisipasi kita terhadap mereka, itu pasti Allah tahu. Fa innallaha kana bihi alima. Pasti Allah mengetahuinya.
Jadi wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Maka Allah SWT pasti akan mengetahuinya. Ya, seperti itu. Ini kita lihat di dalam surat Al-Kahfi. Jadi coba lihat bagaimana Allah di dalam surat Al-Kahfi pun juga menunjukkan betapa besarnya perhatiannya. Jadi Allah pun juga seakan-akan seperti kita manusia memperhatikan nasib anak yatim. Coba kita lihat di sini. Ini adalah ketika Nabi Musa bersama dengan Nabi Khidir, dan Nabi Musa berkali-kali melakukan teguran kepada gurunya itu Nabi Khidir. Padahal Nabi Khidir sudah mengatakan, kamu jangan bertanya, nanti selesai baru saya terangkan. Nah, ada beberapa kejadian, ada 3. Melubangi perahu, membunuh anak-anak. Dan yang terakhir kasusnya adalah ketika Nabi Musa memasuki suatu perkampungan, dan orang di kampung itu tidak memberikan makan kepada mereka berdua, Nabi Khidir dan Nabi Musa, padahal mereka berdua, terutama Nabi Musa, sudah sangat lapar. Dalam keadaan lapar seperti itu, tiba-tiba Nabi Khidir mengajaknya pula untuk memperbaiki salah satu rumah tua di kampung yang pelit itu. Di kampung yang kikir itu, Nabi Khidir meminta Nabi Musa untuk memperbaiki dinding sebuah rumah yang sudah hampir jatuh. Nabi Musa protes lagi, wahai guru, ini kan di kampung ini orangnya sangat pelit. Tidak ada yang berikan kita, jangankan makanan, air segelas pun tidak mereka berikan kepada kita. Mereka sangat pelit. Bagaimana kalau kita bikin tawar-menawar? Kita bilang saya akan perbaiki ini, tapi beri makan. Nah, lagi-lagi itu pelanggaran. Dan itu adalah pelanggaran yang ketiga yang menyebabkan Nabi Musa tidak bisa terus. Jadi hanya maksimal 3 kali melakukan kesalahan. Setelah itu, ya kalau perusahaan diadakan pemutusan hubungan kerja. Maka terjadilah pemutusan hubungan guru-murid di sini. Karena tidak sabar. Tapi sebelum terjadi perpisahan, Nabi Khidir menjelaskan semua rahasia-rahasia itu yang Nabi Musa tidak sabar untuk mengetahuinya. Maka kemudian salah satu yang dibicarakan di sini di ayat 82 surat Al-Kahfi adalah tembok rumah yang tadi diperbaiki di kampung yang penduduknya pelit, kikir. Wa amal jidar, adapun dinding rumah yang roboh, yang akan roboh itu yang kita perbaiki, fakana li gulamain, itu adalah milik. Jadi rumah itu yang dindingnya mau roboh, li gulamaini, adalah milik 2 anak yatimaini, yatim. Jadi 2 anak laki-laki yatim. Jadi gulam itu adalah anak laki-laki yatim. Ya. Itu milik 2 anak yatim. Fil Madinah, tapi dia tinggalnya di kota, tidak di sini. Ya, mungkin diambil oleh keluarganya. Wa kana tahtahu, dan adalah di bawah rumah itu. Di bawah rumah itu kanzul lahuma, ada perbendaraan simpanan keduanya. Dulu Pak sekalian belum ada istilah safety box, belum ada istilah perbankan menyimpan uang. Maka kalau ada harta dulu biasanya dikubur dalam tanah. Nanti ada wasiat kepada anaknya bahwa ada emas batangan atau uang sekian, ayah atau ibu kubur di tempat ini. 1 langkah dari kanan, sekian langkah dari kiri, atau mungkin patokannya adalah pohon besar, berjalan ke depan, sekian langkah, nah di situ kamu gali. Nah, seperti itulah. Nah, jadi di bawahnya tahtau kanzul lahuma, di bawahnya ada perbendaharaan keduanya. Wa kana abuhuma, dan adalah ayahnya dulu, kan ini anak yatim ya. Anak ayahnya dulu itu adalah solehan, orang soleh. Jadi abuhuma, ayah keduanya itu adalah orang soleh. Jadi coba ada lihat, orang soleh meninggal, Allah pelihara anaknya di belakang. Wa kana abuhuma soleh. Bapaknya itu orang soleh, maka anaknya dipelihara oleh Allah. Farada rabbuka, maka Tuhanmu ingin. Ini kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa ya. Jadi kaknya ini adalah kepada Nabi Musa. Nabi Khidir berbicara, farada rabbuka, Tuhanmu ingin. An ia beluga, untuk keduanya mencapai usia balik. Ya beluga itu balik. Asyuddah, dewasa. Jadi keduanya mencapai usia dewasa. Wa yastakhrija, sehingga kemudian keduanya bisa mengeluarkan, menggali, mengeluarkan. Yastakhrija kanzahuma, simpanan atau perbendaharaan keduanya. Jadi nanti setelah dewasa, jadi sekarang masih anak yatim.
Nanti kalau sudah dewasa, ada wasiat yang disimpan ayahnya, baru kemudian dia bisa gali, keluarkan. Tapi kalau rumah ini roboh, nanti orang datang bikin rumah di situ. Ya, kan yang dulu-dulu kan pada zaman Nabi Musa belum ada istilah sertifikat. Ya, kalau ada tanah kosong bisa kita tempati selama tidak ada yang mengklaim sebagai pemiliknya. Nah, orangnya ini kan tinggal di kota, gak ada yang tahu. Nah, jadi bisa saya tiba-tiba ada orang situ membangun rumah, dan dia bangun, dia menggali, tiba-tiba dia menemukan harta tersebut. Maka kemudian supaya rumah itu tidak roboh, diperbaikilah dinding-dindingnya. Rahmatan min rabbik, sebagai rahmat dari Tuhanmu. Wa ma fa'altuhu an amri, kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, wahai Musa, semua perbuatan saya mulai daripada membocori perahu, mematikan anak kecil, sampai kemudian memperbaiki dinding rumah yang akan roboh, itu bukan maunya saya. Ma fa'altuhu, aku tidak melakukannya an amri, karena kemauan saya, karena urusan saya. Artinya itu semuanya adalah kemauan Allah. Saya hanya menjalankannya. Dzalika ta'wilu ma lam tastati alaihi sabra. Itulah makna dari perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian yang kamu tidak sanggup untuk sabar menunggunya. Jadi terkadang kita tidak sabar itu karena kita selalu ingin tahu. Maka jemaah sekalian berbahagia, kehidupan ini kalau ingin berhasil, salah satu syarat pentingnya adalah sabar. Kita teruskan lagi tadi. Yang tadi sudah. Wah, ini imra'atun khafat min ba'liha, apabila seorang wanita. Jadi dulu kita ketika bicara tentang nusyusnya perempuan, saya katakan bahwa nusyusnya suami jangan tanya dulu, akan ada saatnya. Nah, sekarang inilah ayat 128 sampai 129. Wah, ini imra'atun khafat min ba'liha, apabila seorang istri, kita artikan saja istri, ini secara bahasa artinya perempuannya. Istri. Kenapa? Karena di sini sebutkan ba'liha, ini suaminya. Jadi kalau biasa kita menyampaikan selawat kepada Sayyidah Fatimah, ada kata ba'liha. Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha, kan begitu, ba'liha. Padahal itu suaminya. Apabila seorang wanita khawatir akan suaminya berkenaan dengan nususnya, tanggung jawabnya. Jadi nusus itu tanggung jawab, seperti yang kita bahas di waktu surat ini, surat An-Nisa ayat 34. Ya, surat 34-35. Jadi sekarang kalau di sana tuh kan nususnya perempuan, jadi suaminya yang kepada istri, dan sekarang istri kepada suaminya. Apabila seorang perempuan khawatir akan nusus suaminya, yaitu tanggung jawabnya tidak dijalankan, au iradan, ataukah bersifat irad, ya, tidak memperdulikannya lagi, menelantarkannya. Fala junaha alaihima an yusliha. Ayat ini tidak berbicara tentang cerai sajalah, tapi yang mengatakan tidak ada dosa bagi keduanya untuk berdamai. Jadi usahakan berdamai dulu. Jadi dari sini kita lihat, jemaah sekalian berbahagia, Al-Quran itu selalu mendahulukan perdamaian. Jadi walaupun perceraian dalam Islam itu boleh, kan di saudara-saudara kita di beberapa agama tidak boleh bercerai kan, seperti saudara kita di Kristiani tidak bercerai, tidak boleh bercerai. Kata prinsipnya apa yang disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan kecuali hanya Tuhan. Nah, jelas sekalian berbahagia, kalau dalam Islam boleh, tetapi coba lihat. Dia tidak mengatakan berpisah sebelum berbicara tentang perpisahan di ayat-ayat berikutnya. Dia berbicara dulu tentang damai. Jadi kalau misalnya istri khawatir akan nusyus suaminya, dan kalau dia melihat masih ada peluang untuk diperbaiki, maka lebih baik memilih an yusliha, untuk berdamai. Yusli itu berdamai. Bainahuma, di antara keduanya. Jadi yusliha bainahuma sulha, ya. Jadi hendaknya baik di antara keduanya terjadi perdamaian. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, di pengadilan pun juga kalau orang datang ke sana, di mediasi tidak langsung
tidak langsung diperkarakan, tetapi dimediasi supaya keduanya bisa berdamai. Wasulhu khairun, dan berdamai itu lebih baik kata Tuhan. Jadi ada kata-kata yang Allah di sini, wasulhu, damai itu adalah lebih baik. Karena ini menunjukkan bahwa perceraian dalam Islam itu adalah keterpaksaan karena ada faktor-faktor tertentu. Ya. Karena ada perceraian dalam Islam itu yang batal secara otomatis. Ingat, ada perceraian dalam Islam batal secara otomatis. Ada juga perceraian harus dibatalkan oleh pihak pengadilan ataukah waliul amr, ya. Hakim. Ya. Jadi harus ada hakim, ya, hakim syar'inya. Dibatalkan oleh hakim syar'i. Mana yang batal secara otomatis? Contohnya, telah terjadi pernikahan berapa tahun, ternyata tahu kalau ternyata istrinya itu adalah saudara sepersusuannya. Ya, artinya si suami ini pernah dulu punya ibu susuan, mungkin di kampung di mana, terus kemudian sudah pisah jauh, nggak tahu kalau ternyata anaknya sudah besar dan dia menikahnya tanpa sepengetahuan. Lama-kelamaan baru dia urut-urut, usut-usut, ya ternyata dia adalah saudara sepersusuannya, maka pernikahan itu batal secara otomatis. Kenapa? Karena ketahuan ternyata saudara sepersusuan sama dengan saudara sendiri. Nah, itu namanya batal secara otomatis. Atau suaminya misalnya pindah agama, keluar daripada Islam, ya pernikahan batas secara otomatis. Seperti itu. Ya. Jadi wasulhu khairun, dan perdamaian itu adalah lebih baik. Wa uhdiratil anfus asyuh. Nah, cuma manusia itu tidak semua manusia bisa melakukan ini semuanya. Kenapa? Banyak manusia itu pelit. Nah, kata-kata pelit di sini bisa ditujukan kepada suami tadi, ba'liha, yang tidak membiayai istrinya misalnya. Bisa juga syuhha itu adalah takut berpisah kepada pasangannya, pelit, takut, padahal sudah jelas pernikahannya batal atau tidak mungkin meneruskannya lagi. Nah, terkadang begitu. Jadi uhdiratil anfus syuhha. Jiwa manusia itu terkadang dia kikir, pelit. Ya. Wa in tuhsinu, jadi kalau dia berdamai lalu kemudian melakukan kebajikan, wa in tuhsinu, kalau melakukan kebaikan, wa tattaqu, dan bertakwa, fa inna Allah, sungguhnya Allah, karena adalah bima ta'maluna khabira. Jadi artinya apa juga sekalian saudara, setelah berdamai, perdamaian itu boleh dilakukan asalkan ada komitmen untuk tuhsinu wa tattaqu, berbuat kebaikan dan bertakwa. Jadi sini bertakwa maksudnya memelihara diri, ya. Memelihara kewajiban-kewajiban. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah terhadap apapun yang kita lakukan, dia mengetahuinya. Jadi apa saja yang kita lakukan, Allah mengetahuinya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini adalah pernah kita bicarakan juga, walaupun tidak persis sama redaksinya, di surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah ayat ini. Al-Baqarah ayatnya, ini karena waktu kita sangat mepet ya, jadi kita ambil lihat saja. Bahwa ini ada dibicarakan juga di ayat 228. Ya. Nah, di sini nanti dikatakan bahwa kalau setelah terjadi pisah tapi belum talak, nah boleh dia rujuk. Dan suaminya lebih berhak untuk merujukinya daripada laki-laki lain yang ingin menikahinya. Seperti pada ayat ini. Ya. Walir rijali alaihinna darajah. Suaminya itu memiliki hak yang lebih tinggi daripada laki-laki lain. Kenapa? Karena mahar belum dikembalikan. Ya, kan begitu. Kalau sudah dikembalikan mahar, berarti perpisahan terjadi. Ya. Jadi itu adalah karena panjang, jadi kita pindah ke sini. Ya. Wala tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullam maili. Bagi mereka yang menikah lebih dari satu, misalnya istrinya 2, 3, 4, Allah mengatakan wala tastati'u an ta'dilu. Kalian pasti tidak akan sanggup untuk berbuat adil. Lan tastati'u. Apa artinya di sini adil? Dalam pengertian perasaan. Jadi keadilan itu secara zahir bisa kan sama. Seperti kita kepada anak-anak kita, ya kita berikan hak-hak yang sama, itu namanya adil. Tapi tentu terkadang ada anak yang merasa tidak diperlakukan adil. Itu perasaan. Nah, secara kalau berbicara tentang perasaan,
tidak ada keadilan. Maka dikatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Kalau berdasarkan perasaan wanita-wanita itu, istri-istri itu tidak akan ada keadilan. Walau harastum, walaupun kamu melakukannya semaksimal yang kamu mampu. Walau harastum. Kita artikan saja harastum itu kamu melakukannya semaksimal, ingin sekali menyempurnakan. Maka apa yang kita bisa lakukan? Yang dilakukan adalah secara lahiriah. Fala tamilu artinya keadilan secara lahiriah. Sama misalnya dengan anak-anak, Pak sekalian. Anak-anak itu kan nanti posisinya beda-beda dengan kita. Ada yang dekat sekali, ada yang care, ada yang macam-macam. Tetapi dalam waris ya sama, ya kan gitu. Dalam waris itu sama, itulah apa namanya agama. Jadi ya laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Laki-lakinya walaupun dia tidak begitu peduli dengan orang tuanya, tetap dapat 2. Ya. Terkadang perempuan kan lebih peduli kepada orang tuanya daripada laki-laki, tetapi tetap cuma dapat 1. Nah, seperti itulah. Nah, jadi itu namanya zohirnya. Kalau berkaitan dengan syariat itu di zohir. Kalau berkaitan dengan iman, ya di batin. Maka dikatakan fala tamilu kullal maili. Maka yang bisa kamu lakukan adalah kamu jangan lebih condong kepada salah satu saja. Fatazaruha kal mu'allaqah, dan membiarkan yang lain terkatung-katung. Mu'allaqah seperti lintah. Mu'allaqah itu lintah. Tergantung, terkatung-katung. Wa in tuslihu, dan jika kalian berdamai, ini diulangi lagi tadi ayat sebelumnya, kan tadi sudah ada di ayat 128. Wa in tuslihu, kalau kalian berdamai atau melakukan perbuatan soleh, wa tattaqu, dan bertakwa, fa innallaha kana ghafurur rahim. Jadi Bapak sekalian baca ayat ini pasti melihat bahwa walaupun pada akhirnya perceraian dalam Islam boleh, tetapi Al-Quran berkali-kali di ayat tadi sebelumnya menyampaikan bahwa tastuslihu, berdamai, berbuat islah, wa tattaqu, dan bertakwa itu lebih baik. Fa innallaha kana ghafurur rahim. Sungguhnya Allah SWT adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa innallaha, sungguhnya Allah, karena adalah Ghafurur Rahima, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Kita langsung ke ayat berikutnya. Wa in yatafarraqa, tapi pada akhirnya karena tidak pernah berhenti berantem seperti tadi, sudah didamaikan, berantem lagi. Berantemnya bukan sekali seminggu, sekali sebulan, bisa 3 kali sehari, ya, pagi, siang, dan malam. Ribut kerjanya. Nah, mengganggu tetangga. Anak-anak menjadi stres melihat orang tuanya ribut selalu seperti itu. Maka pada akhirnya ketika tidak bisa ada kecocokan lagi, maka bisa berpisah. Ya. Baik karena yang berpisah secara otomatis ataupun berpisah secara syariat. Ya. Maksudnya setelah tidak cocok. Nah, kalau sudah berpisah, artinya sudah saatnya berpisah dan memang tidak bisa dicocokkan lagi, nggak bisa dipertemukan, nggak bisa serumah lagi, ya. Seperti apa namanya, seperti Tom and Jerry, nggak bisa bersatu lagi. Wa in yatafarraqa, apabila keduanya sudah berpisah, maka dan sudah saatnya berpisah, maka tidak perlu ada rasa kekhawatiran tentang rezeki. Lagi-lagi tadi kekhawatiran seperti ini karena kita menganggap diri kita itulah memiliki atau tidak memiliki sesuatu. Ya. Padahal kalau kita berpikir bahwa kehidupan kita ini saja adalah karunia yang luar biasa besarnya, itu tidak perlu takut dengan seperti itu. Gunakanlah matanya, gunakanlah kupingnya, gunakanlah pikirannya. Pasti Allah akan mengalirkan rezekinya kepada kita. Tapi kalau kita tidak gunakan semuanya, ya walaupun kita baca doa Yasin 40 kali dalam satu malam, ya tetap saja miskin, tetap saja tidak dapat apa-apa. Cobalah kalau tidak punya aktivitas, baru baca Yasin 40 kali semalam, tahajud sampai 40 rakaat, baru berdoa, ya tetap saja tidak bisa. Kenapa? Karena harus ada aktivitas lahiriahnya. Ingat, harus ada lahiriahnya. Syariat itu berkenaan dengan lahiriah. Ya. Jadi namanya syariat itu yang lahir, yang nyata. Ya. Maka ketika keduanya berpisah, maka tidak perlu khawatir terlantar salah satunya atau kedua-duanya. Kenapa? Yughnillahu kullan min sa'atihi. Ketakutan biasa suami berpisah dengan istrinya sampai dia
terkadang memaksa istrinya untuk tidak meninggalkannya kalau istrinya ingin pergi atau ingin minta cerai, sampai melakukan kekerasan, itu karena dia merasa tidak bisa hidup sendiri, nggak bisa masak, nggak bisa ngurus dirinya. Nah, ini semuanya adalah bentuk-bentuk ketidakbersyukuran sebetulnya. Dia lupa kalau dia punya tangan, bisa memasak sendiri, bisa cuci piring sendiri, bisa mandi sendiri, selama ini kan buktinya. Begitu ya misalnya istri juga takut sekali sampai pada tingkat tidak apa-apa dia disiksa, yang penting dia jangan diceraikan karena dia diberikan uang belanja setiap bulan. Dia berpikir kalau tanpa suaminya dia tidak bisa hidup. Ini juga adalah bentuk-bentuk kesyirikan. Kita bukan lagi bergantung kepada Allah, tapi bergantung kepada diri kita. Makanya Allah mengatakan, wa in yatafarraqa, apabila keduanya terpaksa berpisah, ingat, yughnillahu kullan min sa'atihi. Yughnillah, Allah akan memberikan kecukupan. Yughni itu dari kata gani, kaya, memberikan kecukupan. Kullan, masing-masing pasangan itu. Min sa'atihi, dari keluasan karunia-Nya, rahmatnya. Ingat pembahasan sebelumnya mengatakan rahmati wasiat. Nah, wasiat itu dari kata ini saat. Rahmati wasiat kulla syai'. Kullan min sa'ati wa kana Allah wasi'an hakima. Dan adalah Allah itu memang wasi'an, maha luas. Ya. Maha luas rezekinya, maha luas ilmunya, hakimah lagi maha bijaksana. Apa artinya maha bijaksana? Dia akan berikan kepada hambanya sesuai dengan usahanya. No pain, no gain. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dapat. Ya. Siapa yang mau berpaya-paya, dia akan dapat banyak. Berdoa boleh, tetapi harus melakukan apa yang kita doakan. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, berdoa itu hanya bisa dipenuhi apabila dia juga memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai manusia, kewajiban lahirianya. Di dalam surat Al-Baqarah 186 dikatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'iza da'an falyastajibuli. Nah, itu dia. Hendaklah dia juga memenuhi yastajibuli, mengijabah, memenuhi hukum-hukumku. Nah, seperti itu. Kalau tidak memenuhi hukum-hukum seperti yang kita ceritakan, menangis-nangis, bangun salat malam, setiap malam baca Yasin 40 kali, salat tahajud 40 rakaat, sebelum berdoa baca tawasul, sebelum berdoa baca selawat 40 kali. Meminta apa? Minta anak. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka antas samiul du'a. Tapi tidak punya suami, tidak punya istri, kan nggak bisa punya anak. Coba lalu kita. Artinya bahwa doa itu menjadi penting dibaca kalau kita sudah menikah, sudah punya istri, punya suami. Kalau tidak punya istri, baru baca Rabbi habli min ladunka zurriyatan. Menangis-nangis, ya Allah saya tidak punya keturunan. Lah, gimana punya keturunan kata malaikat? Istri saja tidak punya. Nah, ini kita ceritakan, ini menunjukkan bahwa selalu harus usaha doa itu harus didahului atau disertai dengan kerja-kerja lahiriah. Kita kan sudah bahas surat An-Nisa ini ayat 30, ayat 32 atau 33, masih ingat Mas Keren? 32 kalau tidak salah ya. Surat 4 ini surat An-Nisa ya. Jadi kita sudah bahas. Jadi harus berusaha dulu. Di situ dikatakan bahwa siapa yang melakukannya, laki-laki atau perempuan, dia dapat nasibah mimma kasabah. Nasibah mimma kasabna kalau dia perempuan. Jadi pasti akan dapat. Yang penting usaha. Tapi kalau tidak ada usaha, terus kemudian berdoa, ya tidak mungkin lah. Ini sama saja dengan memperlakukan Tuhan dengan tidak benar. Ya, apa sebabnya? Karena menjadikan Tuhan itu, mohon maaf, seperti babu namanya. Disuruh-suruh saja. Harusnya kan kita melakukan kewajiban kita, baru kemudian kita minta Tuhan melakukannya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini kita lakukan supaya kita umat Islam benar-benar malulah kita umat Islam, jemaah sekalian. Paling banyak sholatnya, paling banyak ibadahnya, tapi secara kualitatif seluruh dunia nggak bagus. Ya. Lihatlah kasus Palestina. Kita sudah katakan itu adalah cerminan kita. Itu juga sebetulnya hasil daripada kualitas kita, seperti itu. Dan di negara-negara Muslim yang kelihatan rajin beribadah ya, Bangladesh, Pakistan itu kan mengatur keretanya saya susah. Ya, kenapa? Karena ya tidak bisa hanya mengandalkan ibadah dan seperti sholat. Itu sholat wajib, ada tempatnya.
tapi mengatur transportasi ya punya tempatnya tersendiri. Nah, jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah SWT, supaya Ramadan ini memberikan keberkahan kepada kita, mengajarkan kepada kita lahir dan batin. Berpuasa itu adalah bekerja pada wilayah zahir, karena kita tidak makan, tidak minum, tetapi yang kita tuju adalah batin kita, yaitu takwa. Terima kasih banyak. Walaupun minkum. Mungkin kalau ada satu pertanyaan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Mau nanya Ustaz, kan kita kan selalu diajarin bahwa a'immah itu, para imam itu, manusia suci itu terlindung dari kesalahan ya Ustaz. Nah, tadi kan Ustaz ceritain mengenai Nabi Musa dan Nabi Khidir gitu ya Ustaz. Nah, di situ kan terkesan bahwa Nabi Musa melakukan kesalahan ya Ustaz ya. Gitu. Itu gimana deh Ustaz penjelasannya? Ya, terima kasih banyak. Sebetulnya tidak ada satu pun di dalam ayat itu mengatakan melakukan kesalahan. Yang ada adalah Nabi Musa bekerja pada wilayah yang berbeda dengan Nabi Khidir. Ya. Di kata salah itu kalau dimensinya sama. Kalau dimensinya berbeda tidak bisa dikatakan salah. Ya. Jadi salah itu kalau unitnya sama, jangan begitu. Kalau misalnya kita janjian tukeran barang yang beratnya sama, tetapi ternyata beda. Satu pakai pound, satunya pakai pound, satunya pakai kilogram, kan tidak bisa ketemu. Jadi harus disamakan dulu. Nah, Nabi Musa benar pada wilayah zahir, tetapi Nabi Khidir justru mengajarkan wilayah batin. Seperti itu. Makanya kan perjanjian dari Allah sabar. Kenapa sabar? Karena wilayah batin. Tetapi apa yang dilakukan Nabi Musa benar. Kalau kita tidak melakukan seperti itu, salah juga. Artinya bahwa Nabi Musa, kalau tidak menegur orang yang melakukan seperti itu, salah. Karena kan kewajiban kita nahi mungkar. Melobangi perahu kan harus dihentikan, karena memang akan menenggelamkan penumpang. Membunuh anak-anak, ya memang salah. Memperbaiki rumah yang roboh kan kerja sia-sia lah, kalau bahasa kita aja. Rumahnya sudah rumah tidak ada yang tempatin, buat apa itu dari zahirianya kan begitu. Nah, sebetulnya kejadian ini kan mengajarkan kita perlunya kita mulai daripada zahir tapi masuk ke dalam gitu. Jadi kalau wilayah batinnya itu hukumnya beda dengan wilayah zahiriyah. Kenapa? Wilayah batinnya itu tidak terikat dengan ruang waktu, berarti hukum-hukumnya berbeda, sedangkan wilayah zahiriyah terikat ruang waktu, hukum-hukumnya adalah beda lagi dan dibawa. Kenapa? Di atas ini ada manusia. Contohnya dalam bahasa hukum ya. Kalau misalnya kita mengambil mangga, itu kan secara hukum kan harusnya salah. Tapi kalau tidak ada yang perkarakan, kan kita tidak ditangkap, tidak juga dipenjara. Kenapa? Tidak ada yang perkarakannya. Nah, seperti itulah. Nah, tetapi sayangnya di tengah-tengah manusia itu, ya seperti itu ada yang biasa memperkarakan. Tapi kalau tidak diperkarakan, nggak apa-apa. Jadi oleh sebab itulah, wilayah hukumnya yang zahir berbeda dengan yang batin. Jadi Nabi Musa telah mengajarkan kita seperti itulah harusnya. Secara zahiriyah. Makanya ulama-ulama itu harus berada pada wilayah zahiriyah, tapi juga berada pada wilayah batinnya, sehingga apa yang terjadi kemudian? Satu, dia melakukan kerja-kerja amar ma'ruf nahi munkar, tapi pada saat yang sama tidak pernah terpengaruh dengan berhasil atau tidaknya. Kalau dia berhasil tidak bangga, kalau dia tidak berhasil tidak bersedih. Apa sebabnya? Karena dia sudah melaksanakan wilayah zahiriyah, tetapi jiwanya berada pada wilayah batinnya yang tidak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, sama-sama.